Bisa ya? Oke, udah, Pak. Oke. Ini kenapa sih si Zoom-nya kok nggak bener? Udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Hmm, tapi window-nya kalian jadi kecil. Saya jadi nggak bisa ngintip. Hmm, bentar ya. Ini saya soalnya jarang pakai Zoom. Oke, ini udah bisa kelihatan ya. Baik, selamat pagi semuanya. Ini ada siapa ya kemarinnya? Di sini ada yang ikut lagi vaksin atau gimana? Kayaknya kemarin ada yang izin vaksin sama saya atau kelas MK ya. Ya, nah kalau misalnya perlu ada vaksin gitu ya, nggak apa-apa nanti kasih tahu aja ke saya gitu. Misalnya kalau pas lagi jam kuliah perlu harus datang ke fasilitas vaksin, nah kasih tahu aja. Jadi nanti mungkin bisa lihat rekamannya atau mungkin bisa join juga lewat HP gitu ya. Oke. Oh, saya lupa bagi ininya. Nih, kalau saya bagi di chat aja bisa kan ya? Bisa, Pak. Bisa, Masa Pak. sih? Gimana caranya? Hmm, dulu. Oke. Nah, itu saya kasih tabel faktor. Ada yang udah punya tabel faktor? Atau belum tahu malah tabel faktor apa? Belum tahu sih, Pak. Belum tahu. Oke. Nah, itu nanti di download aja, dilihat. Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi minggu kedua gitu ya, tentang faktor-faktor yang biasa digunakan dalam engineering ekonomi gitu, dalam ekonomi teknik. Apa aja? Ini ada 6, ada engineering economic factor, itu nanti menjelaskan secara umum, tapi utamanya faktornya itu ada 5. Ada single payment, ini yang paling sederhana. Kemudian yang uniform, kayaknya pas tugas kemarin udah ada ya yang uniform ya. Terus capital recovery factor, sinking fund factor, sama gradient formula. Tapi prinsipnya sebetulnya kalau mau disederhanakan itu gampang. Jadi kalau misalnya kalian punya suatu nominal uang yang dimasukkan, atau kita jelasinnya nanti aja ya. Jadi kalau single payment itu, kalau misalnya kalian punya ini kerangka waktunya gitu ya. Nah, kalian masuk punya uang yang ditaruh di awal, kalian mau cari nanti setelah N berapa, itu uangnya jadi
nominalnya jadi berapa gitu. Nah, ada faktor yang bisa digunakan untuk merubah ini gitu. Kalau yang paling sederhana kan yang kalian tahu itu yang misalnya ada suatu nilai P plus I pangkat N itu kan. Itu yang untuk di feature-nya gitu. Nah, nanti ini ada beberapa turunan dari ini juga faktornya. Dan yang tabel yang tadi itu digunakan untuk mempermudah melihat nilainya gitu. Walaupun sebetulnya ya sekarang udah ada kalkulator juga, jadi bisa lebih gampang ya. Cuman kadang kalau misalnya dia terlalu banyak, bisa bantuannya pakai tabel itu. Atau pakai Excel gitu. Di Excel juga bisa gitu. Cuman untuk lebih familiar terhadap, karena gunain Excel juga kalau nggak familiar nanti, kalau yang masih sederhana sih nggak masalah ya, gampang lah pindahinnya. Tapi nanti kalau misalnya sudah cash flow-nya sudah banyak gitu ya, udah kalau cuman 2 gini kan gampang, ataupun cuman 2 jenis gitu. Nah tapi nanti kalau cash flow-nya udah banyak, kalian mesti, saya nggak melarang kalian pakai Excel ya, tapi menurut saya, tapi kalau misalnya kalian ternyata pakai Excel udah langsung bisa membayangkan cash flow-nya gitu kan, ya nggak ada masalah kalau kalian mau ngerjain pakai Excel. Cuman kalau menurut saya untuk belajar di awal lebih bagus kalian paling tidak pakai faktor dulu, atau yang ngitung manual pakai kalkulator buat membiasakan melihat cash flow-nya gitu. Jadi, kalau cash flow-nya kayak gini, ini maksudnya pindahin ke sini berapa tahun, ini pindahin ke sini berapa tahun gitu. Nanti kalau udah lama-lama udah, ya saya rasa mungkin sampai minggu keempat atau minggu keempat lah udah biasa. Nah, kalau udah biasa baru enak pakai Excel, bisa cepat gitu. Tapi ada yang biasanya ada juga beberapa yang udah kayak bisa ngebayangin cepat gitu, langsung pakai Excel. Nggak ada masalah juga kalau di saya. Nanti kalau ujian juga saya nggak tahu, nanti disepakati aja, tapi saya rasa susah juga kontrolnya kan. Kalau mau pakai Excel atau mau pakai apa, jadi dibebasin aja kalau menurut saya gitu. Jadi itu ada 3 gitu ya, ada rumusnya bisa kalian hitung pakai kalkulator, nanti pakai tabel, ada juga yang bisa pakai Excel-nya. Nah ini bagian-bagiannya. Kemudian ada, ini udah saya kasih tahu kemarin, tapi yang ininya mungkin belum ada. Jadi kalau simbol-simbol yang sering digunakan, P itu present value, biasanya itu digunakan untuk initial investment gitu ya. Kalau F-nya future value, nilai di masa depannya. Kalau A-nya annual, atau nggak annual juga sebenarnya, cuman dia series konsekutif gitu. Cuman kalau biar gampang, saya sih biar gampang ingatnya annual, P present, F future, A annual gitu. Tapi dia belum tentu juga bentuknya annual gitu ya. Kemudian ada I, interest, biasanya compound. Kemudian ada I kecil, interest period. Nah, ini nanti kita akan lebih mendalam di pertemuan ketiga gitu ya, tentang nominal dan efektif interest rate. Kemudian ada N, number of interest period. G, arithmetic gradient. Jadi bentuknya itu mungkin ada suatu pola aritmatika. Kalau biasanya perkembangan dari yang ini nih. Kalau ini kan dia sama gitu ya di sepanjang waktu. Nah, kalau yang aritmatik ini mungkin dia ada bentuk aritmatiknya sehingga pertambahannya konstan, mungkin bentuknya jadinya kayak gini gitu. Atau kayak gini. Gitu. Nah, kalau geometrik ya perkembangan dari ini juga, cuman dia bentuknya bukan aritmatik lagi, tapi dia sudah naiknya secara geometrik gitu ya. Jadi ya mungkin bentuknya kayak gini lah. Ada persamaan geometriknya gitu. Nah, nggak usah takut, hampir sebagian besar analisis ekonomi teknik biasanya cuman disimplifikasi sampai sini. Karena posisinya itu kalau kalian belajar project life cycle itu
dia ada di apa namanya, di tahapan eh, pre-FS atau FS gitu. Dan pada tahap tersebut nanti juga kalian akan belajar mungkin di MK derajat ketelitian atau estimasinya itu, atau di kalau ada yang ngambil di estimasi biaya itu bisa plus 50% sampai minus 30% gitu. Jadi orang tidak membutuhkan detail nilainya sampai harus dimodelkan secara detail, biasanya cuma sampai yang aritmatik gradien aja. Dan jarang sekali di dunia nyata ditemukan yang bentuknya geometrik gitu, geometrik gradien. Tapi ini untuk kalian juga tahu gitu ya. Kalau mungkin kalian mau analisis misalnya parsial dalam 1 tahun lebih detail, ada bentuknya geometrik, ya kalian gunakan ini. Gitu kira-kira. Sampai di sini mungkin kayaknya belum ada ya yang mau ditanyakan, masih belum tahu juga. Nah, pertama ada simple and compound interest. Kalau simple kan kemarin kita udah belajar ya. Dia berdasarkan kapitalnya gitu kan. Kalau dia punya 100.000, minjamnya 3 tahun, interestnya 10%, maka interest rate-nya ya tinggal dikaliin aja, P kali N kali I, 30.000. Maka di akhir periode ya duitnya 130.000. Nah, kalau compound, dia secara bertahap dijumlahkan gitu ya. Tahun pertama 110.000, tahun kedua 110.000-nya dikenain interest lagi, dapat 11.000, jadinya di total 121.000. 121.000-nya dikenakan interest lagi, dapatnya 12.100, ditambahin sama 121.000, jadinya 133.100. Jadi ini yang simple, ini yang compound. Ada beda sekitar 3.100. Nah, ada namanya single payment compound amount factor gitu. SPCAF. Maksudnya apa? Maksudnya ada, kalau misalnya ada suatu nilai P yang diinvestasikan pada time zero, maka jumlah yang kita bisa kumpulkan setelah waktu tertentu adalah, nah itu kalau misalnya kita tadi tahu di tahun pertama itu kalau dia compound P kali 1 tambah I, kemudian di tahun kedua P kali 1 tambah I tambah P kali 1 tambah I dikali I, maka kalau kita cari deretnya gitu ya, persamaan deretnya, maka kita bisa dapat persamaan seperti ini. Jadi kalau kita misalnya tahu mau cari tahu suatu nilai feature dari present dalam waktu tertentu dan I tertentu, kita bisa pakai persamaan ini. Nah, 1 plus I pangkat N-nya ini, nah inilah yang namanya faktornya gitu. Jadi ini faktornya. Namanya single payment compound amount factor. Atau kalau kalian lihat di buku tabel, itu namanya F per P factor. Kalau ngingetnya, kalau saya biasanya biar gampang, yang di depan itu yang mau dicari gitu. Yang mau dicari F, yang diketahui P. F per P factor gitu. Nah, itu ada di tabelnya kalau kalian udah mulai lihat-lihat. Ya, ini mengkonvert nilai P ke feature amount-nya pada suatu nilai waktu tertentu dan interest tertentu. Kalau pakai contoh yang tadi, ya kalau misalnya tadi kita carinya berurutan gitu ya. Nah, sekarang kita bisa langsung masukkan rumusnya. 100.000 tambah 1 tambah 0,1 pangkat 3, langsung dapat 133. Nah, kalau misalnya di buku tabelnya, kalian bisa coba lihat, atau nanti aja ya. Ya, kalau mau lihat, boleh lihat dulu aja di buku tabelnya itu, cari faktor F per P, cari N-nya sama dengan 3, cari I-nya sama dengan 10%. Dapat segini nggak? Coba kalau dicari.
Ada yang udah nemu? Iya Pak, segitu Pak. Benar ya, 1,331 ya. Nah, itu jadi di buku tabel itu cara makainya kayak gitu. Nanti akan saya jelasin lagi lebih detail. Sekarang kalau misalnya tadi kita tahu nilai present mau dirubah ke future-nya gitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya kita tahu future-nya, kita mau rubah ke present-nya gimana? Nah, jadi dari SPCAF-nya ke SPPWF-nya. Jadi kalau misalnya kita punya suatu nilai future, mau cari nilai P, ya berarti tinggal dilakukan perhitungan aljabar gitu ya. Jadi F yang mau dicari P, P-nya pindah ke sini, ininya jadi di bawah gitu ya. Ininya jadi di bawah. Atau P-nya tetap, ininya pindah ke bawah, dibagi. Jadi ini sama-sama dibagi 1/I²N. Maka kita dapat P sama dengan F dibagi 1 dibagi, ini dikali ya. Kalau ini dikali, F dikali 1/1 + I²N. Nah, 1/1 + I² itu adalah SPPWF-nya. Jadi kita mau rubah dari future ke present-nya. Sorry, ini harusnya gambarnya gini. Bukan mau rubah ya, kita mau cari nilainya gitu. Nominalnya dari future mau ke present. Gitu. Atau P sama dengan F kali 1 + I²N. Ya kan? Kalau pangkat min N kan sepernya ya. Di sini mau ada yang ditanya dulu? Enggak ya kayaknya ya, gampang ya. Coba. Single payment present word factor yang tadi itu ya. Jadi 1 + I²N itu namanya single payment present word factor. Atau kalau di tabel kalian bisa pakai yang namanya P/F factor. Jadi dia kalau kalian mau convert, kalian tahu suatu nilai F, kalian mau cari nilai P-nya, nah pakai yang namanya P/F factor. Nanti N-nya dilihat berapa lama, I-nya dilihat berapa besarnya. Nah, kalau misalnya present value-nya $10.000, terus yang diterimanya itu 10 tahun dari saat ini gitu ya. Jadi di masa depan 10 tahun berikut itu kira-kira kita bisa dapat $10.000 dengan diskon rate-nya 10%. Maka pada saat ini uang kita itu nominalnya adalah berapa? Nah, kalau kita mau cari nilai present-nya pakai persamaan yang tadi, maka kita dapat 10.000 dikali 0,385 dapatnya $385. Jadi uang kita 380, uang kita yang 10.000, kira-kira kita pingin, misalnya kita pingin punya uang $10.000 10 tahun lagi ke suatu instrumen investasi yang memberikan rate of return 10%, maka kita butuh menginvestasikan sebesar $385 tahun pada saat ini gitu, time zero. Nah, kalau ini nggak perlu ditulis, ada notasinya gitu ya, ada notasi matematikanya. Nah, notasi umumnya itu bentuknya seperti ini. Yang mau dicari tadi faktornya, terus I-nya apa, N-nya apa. Nah, jadi kalau mau nulisnya untuk di persamaannya gitu ya, nggak perlu tulis SPCAF atau SPPWF, jadi cukup tulis notasinya aja, F per P kali I, koma N gitu ya. Kalau standar notasinya gini. Jadi nggak perlu ditulis SPCAF sama SPPWF-nya. Oke. Nah, ini ada tabel faktor yang tadi gitu ya.
Kalau kalian lihat, gimana kalau nilainya misalnya diantaranya gitu. N-nya misalnya dua apa namanya di antara 2 dan 3 gitu ya, pakai interpolasi aja, interpolasi atau ekstrapolasi gitu ya. Kalau ekstrapolasi, kalau misalnya tabelnya mentok terus ternyata nilainya lebih besar, atau ya kalau mau lebih gampang ya pakai rumusnya aja gitu ya. Kalau misalnya nilainya nggak pas ada di tabelnya ini. Kalau ini contohnya N-nya 2,5 period gitu ya. 2,5 period ya di antara ini ya bisa dipakai. Nah kalau makainya yang tadi ya tinggal dilihat aja. F per P, P per F per A per F. Nanti ini kita akan belajar. Yang kalau tadi kan baru sampai sini ya. Nah, N-nya berapa, I-nya berapa dilihat. Nah, itu di tabel itu I-nya masing-masing ada gitu ya. Jadi hati-hati untuk lihat nilai I-nya gitu. Jangan sampai salah nilai I-nya. Jadi lihat nilai I-nya dulu, baru lihat nilai N-nya sama faktornya apa gitu ya. Berapa nilai future value dari $100.000 yang di compound selama 17 tahun dengan rate of interest 10%? Ya udah, pakai persamaan yang tadi, F sama 1 plus I pangkat N, atau R, atau F sama dengan P kali 1 plus 0,1 pangkat N. Masukin. Nah, ini coba dicek. Benar nggak di tabelnya? 5,054. Bener, Pak. Benar ya? Udah bisa ya? Berarti ya? Semua ya? Lihatnya ya? Cuma Oke. kalau di tabel mungkin 4 angka di belakang koma sih, Pak. Berapa? 5,054 berapa? 5 sebenarnya. 5,0545. Ya. 4 angka belakang koma gitu. Gini. Oh, Ya nggak apa-apa. Ya hasilnya yang beda-beda dikit ya nggak apa-apa lah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya pakai kalkulator, harusnya deket-deket ke sini juga nih. Ya pasti sama lah hasilnya. Mau pakai kalkulator atau pakai tabel. Tabel itu biar lebih gampang dan lebih cepat aja sih. Nggak usah ngetik-ngetik angkanya kan. Kalau nanti dia cash flow-nya udah banyak gitu ya. Cash flow-nya udah banyak. Kalau hitung pakai kalkulator, ya nggak tahu sih. Kadang ada juga yang cepet gitu ya. Apa sih namanya kalau anak-anak zaman sekarang itu? Kumon. Itu Kumon pakai kalkulator nggak sih? Bukan ya, Sempoa ya. Nah, itulah. Pokoknya ada juga yang cepat gitu ngitung pakai kalkulatornya. Jadi saya sih nggak ada masalah mau kalau misalnya kamu lebih cepat pakai kalkulator ya pakai aja. Kalau lebih cepat lebih enak pakai tabel, pakai tabel. Atau kalau mau dikombinasiin, kombinasiin. Kalau nanti udah ahli pakai Excel-nya pakai aja gitu. Yang penting itu kan tools saja ya, alat aja. Yang penting bagaimana memahami ininya nih, persoalannya gitu. Ini untuk lebih jelas lagi, kalau misalnya ada P, single payment factor itu tadi apa? Jadi kita review cepat. Kalau kita punya P, kita mau cari F. Notasinya ini faktornya ini, notasinya ini. Kalau misalnya kita tahu F mau cari P, maka faktornya itu ini, notasinya ini, gitu ya. Faktornya yang dalam kotak merah. Itu untuk single payment. Jadi cuma satu. Ini taruh satu, ini keluar berapa? Ini taruh satu, ini keluar berapa? Ada yang mau ditanya dulu? Nggak ada ya? Gampang kayaknya. Nah, sekarang ada single payment tuh annuity gitu ya. Hanya itu lebih enak annuity ya, ngapain annual. Jadi normally in real world kita tuh nggak hanya
nggak hanya single payment aja yang ketemu gitu kan jarang banget nabung sekian. Pasti ada dalam jangka waktu tertentu, misalnya ya kayak nyicil atau kayak ada tabungan berencana dan lain-lain gitu ya. Cicilan rumah, cicilan mobil kalau nanti kalian mobil pakai cicilan, atau cicilan atau tabungan buat nikah misalnya, atau tabungan buat ya macam-macam gitu kan. Nah, itu kan bentuknya nggak hanya nabung satu terus nanti dibiarin gitu ya. Nah, ada yang bentuknya annuity gitu. Nah, apa itu annuity? Annuity itu equal annual series of cash flow gitu ya. Jadi bisa dia annual deposit, jadi kalau nabung secara berjangka dalam waktu beberapa lama, atau annual withdrawal, ketika kalian nabung dalam waktu berapa lama, di akhir periode kalian bisa dapat berapa. Atau kalian butuh mengeluarkan berapa banyak dalam berapa periode untuk menutupi suatu nilai P sehingga dia setara gitu. Keywordnya adalah equal annual cash flow. Jadi yang pasti annuity itu dia equal tiap periodenya. Secara nominal, ingat ya. Secara nominalnya yang sama gitu. Secara value-nya ya pasti kalau kamu bayangkan tahunnya tambah lama, kemarin juga udah kelihatan gitu ya. Misalnya nilai di sini ada 10 juta dengan nilai di sini 10 juta. 10 juta, di sini 10 juta, tapi di sini N-nya misalnya 100. Nah, ini secara value 10 juta di sini tuh rendah sekali dibandingkan yang 10 juta di sini gitu kan. Karena dia udah tambah lama value-nya makin kecil, tapi secara nominal boleh dia artinya 10 juta di sini gitu nominalnya. Tapi nominal 10 juta di sini secara value mungkin ya kecil sekali dibandingkan ini, bergantung dari nilai I-nya juga gitu ya. I-nya berapa? Ada namanya uniform series present worth factor gitu. Jadi untuk mencari suatu nilai P dari suatu A atau annuity yang sudah diberikan gitu. Jadi kita nggak bisa pakai P per F I pangkat N lagi gitu ya, karena nilainya sudah banyak dan equity. Tapi sebetulnya kalau mau dicari bisa aja. Ya ini kalian treatment satu-satu gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini ada nilainya berapa, anggaplah 10 misalnya. Ya ini tinggal pakai P-nya berapa, dicari nilai F-nya 10, pakai P per F faktor, dikali I-nya sama, N-nya 1 gitu kan. Terus nanti cari lagi buat yang di sini 10, N-nya tinggal diganti 2. Cari lagi di sini N-nya ganti 3, 4, seterusnya gitu. Tapi kan capek ya, maksudnya kalau ada yang cara yang lebih mudah, kenapa mesti repot gitu. Maka ada persamaan untuk mencari kalau nilainya ini equal, nominalnya equal, sama gitu ya, bisa kita pakai faktor ini. Jadi kalau misalnya ada nilai A-nya diketahui berapa, I-nya tahu, N-nya tahu, nah ini kita bisa pakai persamaan ini, namanya uniform series present worth factor. Jadi nilai annual itu selama berapa lama itu akan setara atau ekuivalen dengan nilai present berapa. Pak, mau bertanya Pak. Berarti kita menggunakan ini ketika kasus interestnya beda-beda setiap periodnya ya Pak? Atau Gimana? Beda-beda? Saya masih agak kurang paham di lapangannya ini bentukannya Enggak, gimana. interestnya sama ini. I-nya sama. Ini dengan asumsi I-nya sama untuk tiap periode dengan nilai yang nominalnya yang equal. Jadi yang equal itu I-nya yang sama itu I-nya untuk tiap periode sama. Jadi dari awal sampai akhir tuh I-nya sama. Cuman dia nilai tiap tahunnya atau tiap periodenya juga sama. Dia ada punya nilai periode yang tiap waktunya sama.
Jadi I-nya tetap sama, ininya juga sama, nilai nominal cash flow-nya. Nah, kita mau cari nilainya itu setara berapa di time zero gitu. Jadi kalau kamu punya kalau tadi kan kita punya ini mau cari ini gitu kan. Sekarang kita punya gini. Mau cari P-nya gitu. Berapa gitu. Jadi kalau misalnya kalau ini cash-nya berarti apa ya? Biasanya kalau kayak gini. Ya minjem biasanya atau cicilan gitu ya. Jadi kalau kamu mau memperhitungkan investasi, misalnya kamu ketika melakukan investasi, kamu menghabiskan dana sebesar P, dan kalau kamu pingin revenue-nya dalam tiap periode, kamu harus punya bayangan bahwa revenue kamu senilai A gitu. Untuk dia pada posisi dengan periodenya misalnya kamu ya kayak misalnya jalan tol lah. Jalan tolnya misalnya 10 triliun. Gitu kan. Masa konsesinya berapa lama? Misalnya 25 tahun. Terus rate of return-nya atau interest-nya berapa kira-kira? Misalnya 5%. Nah, dari sini kamu bisa sebetulnya cari kalau kalau ini kebalik ya. Kalau ini yang mau dicari P-nya ya. Sorry, salah ganti contoh. Kalau ini misalnya kalian cari nilai A-nya kalian udah tahu. Misalnya kalian mau dapat misalnya setahun 500 juta lah misalnya. Anggap 500 juta. Nah, selama 25 tahun ini kalau kalian taruh dia 500 juta itu setara nilai present berapa sih sebetulnya? Kalau 500 juta 5% dalam 25 tahun. Nah, itu kira-kira setara presentnya berapa? Nah, dari situ mungkin nanti kalian bisa tahu kalau tadi 10 triliun, kalau misalnya dapatnya 500 juta, berapa ini? Ada yang bisa nyari nggak tabelnya berapa? 5% sama 25 tahun. Faktornya P per A. Seberapa? 25 14 Pak, 14,0939. Anggaplah 14 ya. 14 ini berapa nih? 20. Yang kumon siapa nih yang kumon? 7 miliar ya? Benar nggak? Benar kan? 7 miliar benar? Bukan? Iya Pak, betul. 7 miliar kan? Nah, masih jauh kalau misalnya 500 juta setahun gitu. Kira-kira gitu. Tadi 10 triliun, tapi kalau kalian taruhnya cuma 500 juta, 5%, ya interestnya 5%, waktunya 25 tahun, cuma dapat 7 miliar gitu, setara dengan presentnya gitu. Nggak nutupin modal gitu ya. Jadi jangan taruh dia 500 juta, lebih tinggi lagi. Gitu. Tapi sebetulnya kalau mau kasusnya kayak gitu, tadi saya sih udah salah dari awal ngasih contohnya ya. Kalau kasusnya kayak gitu sih paling gampang ya sebenarnya kalian cari tahu P ya kalian rubah ke A gitu kan, yang paling gampang. Itu artinya nilainya nanti dia equal apa namanya dengan periode tersebut kalian balik modal lah. Nah, kalau udah kayak gitu analisisnya adalah ya waktu misalnya waktu konsesinya mungkin bisa lebih lama atau di nilai P-nya ini kalian udah tambahkan keuntungan yang kalian mau gitu ya, profitnya. Nanti kita akan belajar merubah dari suatu nilai P ke nilai A gitu. Kalau sekarang kan nilai A-nya yang diketahui, P-nya yang mau dicari gitu kan. Gitu ya. Bisa tangkap. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke.
kebalik ya, kayaknya harusnya saya kasih ini dulu baru yang tadi. Nggak apa-apa. Nah, baru ini yang tadi yang saya jelasin, capital recovery factor gitu ya. Kalian punya nilai P, untuk merecovery eh, si capital yang kalian punya tadi, kalian harus berikan annuity dalam setiap periodenya berapa banyak gitu. Yang kayak kasus jalan tol tadi. Kalau kalian misalnya 10 triliun, nah kalian mesti cari 10 triliun tadi. Nah, coba kita cari ya, pakai case study tadi. Kalian mau cari nilai A-nya gitu kan. 10 triliun dikali berapa tuh? Faktornya berarti A per P. A per P 5% ya tadi, 5%, N-nya 25, berapa coba? 0,07. 0,07. Iya, benar. Ya, 0,0709. 0,07 aja lah kita ambil ya. Berarti berapa tuh? 700 miliar ya? Benar nggak? Iya, Pak. Hah? Ya, jadi kalau mau break even, masih break even ya, belum tambah keuntungan, kalian harus dapat revenue ya kira-kira 700 miliar tiap tahun jalan tolnya gitu. Untuk kalau masa konsesinya misalnya 25 tahun dengan I-nya 5%. Gitu. Itu masih statusnya masih break even ya, kalau 10 triliun ini adalah seluruh biaya yang kalian miliki. Nah, kalau kalian misalnya mau tambah keuntungannya misalnya 500 miliar ya kalian bikinnya 10,5 gitu ya. 10,5 kali 0,07 dapat berapa? Gitu, sederhananya gitu. Bisa? Nah, notasinya juga sama. Kalau yang tadi ini P per A, kalau yang ini capital recovery A per P. Gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat aja. Gitu. Nah, ini contoh. Misalnya ada ahli engineer teknik kimia gitu ya. Percaya bahwa dengan memodifikasi struktur dari water treatment polymer, perusahaannya bisa dapat ekstra $5.000 tiap tahun. Nah, dengan interest rate 10% per tahun, berapa banyak perusahaan yang bisa keluarkan gitu ya, how much the company afford to spend now pada saat ini, time-nya sama dengan zero, untuk break even terhadap suatu investasi yang menghasilkan $5.000 dengan interest rate 10% per tahunnya selama 5% period gitu. Setara berapa nilai yang ini tadi? Nah, kalau misalnya kita lihat, berarti kan secara cash flow diagramnya, ini ada annuity selama periodenya 5 tahun, I-nya 10%, nilainya $5.000 ya kan? Ekuivalen dengan suatu nilai present berapa untuk break even, maka kalau kita cari faktornya, kita cari P, kita ketahui A, pakainya faktor P per A, I-nya 10, I-nya 10%, N-nya 5 tahun. Kita cari 5.000 dapat faktornya itu 3,7908. Nanti dicek lagi aja benar apa enggak. Nah, kalau dikaliin dapatnya $18.954. Jadi 5.000 investasi untuk memodifikasi struktur water treatment polimernya itu akan setara menghasilkan $18.000 pada saat ini. Jadi kalau misalnya investasi teknologinya itu butuh
dana pada saat ini $30.000 gitu ya untuk teknologi modifikasi water treatment polimernya, struktur water treatment polimernya, ya nggak untung berarti gitu kan. Kamu invest dana $30.000, tapi hasilnya cuma sebetulnya setara $18.000 gitu. Kalau misalnya kasusnya kayak gini. Tuh. Nangkep nggak? Jadi bayangin kamu disuruh bos, atau pakainya contohnya teknik sipil kali ya. Disuruh bos pilih alat gitu, beli alat berat misalnya yang canggih lah gitu untuk bore pile misalnya. Kamu disuruh beli alat untuk bore pile. Nah, ketika kamu beli alat tersebut, menurut kamu akan menghasilkan atau memberikan keuntungan kalau kita pakai alat yang lama itu lebih boros gitu. Nah, kalau pakai alat yang baru itu kita bisa lebih cepat kerjanya, lebih efisien, menghasilkannya kira-kira ya misalnya kita punya keuntungan atau marginnya kalau kita pakai alat yang baru itu 100 juta rupiah gitu ya per tahunnya, atau 1 juta terlalu kecil, 500 juta lah misalnya, 500 juta per tahun. Nah, selama misalnya kita mau lihat umur pakai alatnya itu misalnya 10 tahun, 500 juta selama 10 tahun kita bisa prediksi kita bisa saving sebanyak itu. Nah, 500 juta selama 10 tahun dengan interest rate-nya tadi misalnya 10%, itu harusnya kan kita bisa kira-kira harga pantasnya alat ini berapa gitu ya. Harga pantas alatnya di nilai pressure-nya berapa. Jadi kalau misalnya A-nya 500 juta, I-nya 10%, N-nya 10 tahun. Berapa tuh faktornya? Berapa? Paper faktornya berapa? $6,11, Pak. 6,1 lah misalnya ya. Nah, ini kan dapatnya berapa nih? 3.050. Berapa? 3.050. Itu 500 kan, Pak? Iya, 500. 3.050 ya? 3.000. 3 Ya. miliar berarti. Setara 3 miliar. Nah, berarti harga alat ini ya pantasnya dihargainya 3 miliar gitu. Jadi kalau misalnya alatnya 3.050. Kalau misalnya alatnya 4 miliar, ya kalian cuman bisa menghasilkan 500 juta setahun untuk dipakai selama 10 tahun dengan I 10%, ya nggak worth it gitu. Kalian menginvest sebesar itu, karena hasilnya cuma sebesar ini. Gitu kira-kira. Apa namanya penggunaan. Nanti pas di pertemuan ke-4 nanti kita akan lebih bahas detail tentang contoh-contoh atau kasus-kasusnya gitu ya. Tapi ini di tugas nanti juga ada. Nah, ini apa namanya lebih memahami tentang faktor-faktornya dulu. Kemudian ada kalau ini paper A, sekarang Uniform Series Capital Recovery. Chemical Product Company is considering investment in cost saving equipment. Jadi ini dibalik. Kalau new equipment-nya cost-nya $220.000 untuk purchasing sama installingnya, berapa banyak yang harus bisa dihasilkan dari investasi alat ini selama 3 tahun dengan interest-nya 10% gitu. Jadi ini dibalik kasusnya. Kasusnya kalian udah, kalau yang di alat tadi dibalik. Kalau harga alatnya tadi misalnya 3.050 juta gitu ya, atau 3 miliar 50 juta harga alatnya, kalau kalian mau pakai dia selama 10 tahun, setiap tahun tuh kalian harus untung berapa gitu. Nah, kalau dibalik di kasus tadi ya untungnya 500 juta gitu kan. Harus untung 500 juta itu dengan asumsi ya masih break even aja, setara sama si investasi yang 3 miliar 50 juta tadi gitu. Jadi gitu ya. Nah, ini juga sama dibalik. Sekarang
kita tahu ininya investasi awalnya $220.000, kita mau cari nilai A-nya berapa gitu. Nah, kalau kita cari annuity-nya A per P 10% 3 itu nanti dapatnya 0,40211. Nanti silakan dicek aja kalau misalnya salah nanti dibenerin. Nah, dapat nilainya sebesar 88.000. Jadi agar biaya investasi ini tertutupi, tiap tahun perusahaannya paling tidak harus untung sebesar $88.464. Nah, kalau dia untung sebesar ini, dia akan punya nilai present ekuivalen dengan $220.000 selama 3 tahun dengan interest rate 10%. Nah, kalau interestnya berbeda, ya ininya beda lagi kan. Kalau ininya misalnya 5%, coba kalau misalnya 5% berapa? Ini N-nya masih sama 3 tahun. Ininya berapa? 0, berapa? Ini 5%, N-nya masih 3 tahun. N-nya 3. N-nya nggak bulat ya? Maksudnya di tabelnya di tengah-tengah ya? Berapa faktornya? 0,36721. Berapa? 0,36721. 2,36. Nggak salah tuh. 0,36. Oh, 0. 0. 0,36. 0,36 ya? Ya. Nah, jadi kalau misalnya I-nya cuma 5%, N-nya 3, maka untungnya harus berapa nih? 220.000 kali 0,36 berapa? Mana? Yang jagoan kumon? 79.200, Pak. Kalau lebih kecil ya? 79.200. Ini udah benar nih 0,36. Ya, nanti coba dicek lagi ya. Dugaan saya sih harusnya ini lebih gede ya. Returnnya karena ini cuma 5%. Tapi nggak tahu apa mungkin di periode selanjutnya. Tapi karena ini periodenya juga pendek. Ya, nanti dicek lagi aja. Tapi intinya adalah 5%, kalau ininya berubah, maka nilai ininya juga akan berubah gitu ya. Ini akan menyesuaikan dulu. Ini akan menyesuaikan dari I-nya dan N-nya gitu. N-nya makin panjang juga pasti ini nanti berubah ya kan dari tabelnya. Dan perlu diingat untuk yang persamaan baik capital recovery ataupun Unibom series ini mesti hati-hati ya. Asumsinya ini. Nih, the equivalent p-value in year 0 for uniform end of period series of A values-nya beginnya at the end of period 1. Jadi at the end of period 1 and extend to end period gitu. Nah, ini mesti hati-hati ya. Jadi bentuk cash flow-nya tuh kalau misalnya kalian punya kasus yang uniform series present worth factor ataupun capital recovery factor, bentuk cash flow-nya tuh kayak gini. Jadi yang P-nya itu di time 0, ininya pasti di time 1 gitu ya, period 1. Hati-hati, mungkin takutnya kalian ketuker A-nya di sini, kalian taruh di sini, P-nya jadi gini. Nah, gambarnya jadi kayak gini. Kalau gambarnya kayak gini, N-nya jadi kurang 1. N-nya kan, karena kan N tadinya harusnya di sini, jadi N-nya di sini kalian geser ke kiri. Nah, nanti jadi salah perhitungannya. Jadi makanya hati-hati ya kalau bentuk ininya.
periode akhirnya satu garis ya. Jadi kalau yang ke nilai future-nya, merubahnya bentuk cash flow-nya tuh kayak gini. Nah, kalau yang P tadi tuh adanya dia di sini, bukan di sini. Gitu ya. Kalau misalnya ini 0. Jadi hati-hati di sana untuk gambar cash flow-nya terutama. Apalagi kalau misalnya kalian belum terlalu, kalau saran saya sih paling enak untuk setiap kasus dibikin dulu ininya cash flow-nya gitu ya, kira-kira bentuknya kayak gimana. Nanti dari situ baru dicari. Nah, kalau kalian mengerjakannya dengan membuat cash flow terlebih dahulu, hati-hati menggambarnya soalnya nanti kalau kalian patokannya gambar cash flow-nya bisa-bisa salah nanti ngambil nilai N dan nilai N-nya terutama ya ketukar. Nah, sekarang kalau misalnya ada suatu nilai A, kalian mau cari nilai future-nya berapa gitu ya. Maka secara matematik persamaannya ini, jadi untuk satu investasi tiap tahun gitu ya, di awal periode berikutnya, kalian akan memiliki uang atau nilai ekuivalen dengan nilai berapa gitu. Nah, itu pakainya persamaan ini. Dicari F, diketahui nilai A-nya. Itu Uniform Series Compound Amount Factor. Lalu ada Sinking Fund Factor, itu diketahui F, yang ditanya nilai A-nya. Persamaannya tinggal dibalik ya, jadi sepernya yang ini. Nah, ini tinggal dibalik. Ini rumusnya. Artinya uniform anniversary yang ekuivalen dengan suatu nilai future gitu. Itu sinking fund factor. Contohnya gimana? Nah, kalau misalnya yang pertama yang dicari F diketahui A, Industrial Engineering made a modification to chip manufacturing process that will save her company $10.000 per tahun. Jadi dia modifikasi dan dari hasil modifikasi itu dia tahu akan memberikan keuntungan 10.000 tiap periodenya, tiap tahunnya. Kalau misalnya dia punya interestnya 8%, setelah 7 tahun nilai yang 10.000 per tahun tadi itu setara berapa sih? Nah, kita bisa pakai samaannya. Notasinya ini tinggal dimasukin I-nya 8%, R-nya 7, dapat di tabel atau dihitung kalkulasi matematis 8,9228. Tinggal dikaliin maka dapat 89.228. Jadi 10 tahun kemudian 7 tahun kemudian nilainya yang $10.000 per tahun itu selama 7 tahun, di akhir periode ke-7 nilainya akan setara dengan $89.228. Dengan interest rate, dengan catatan interest rate-nya adalah 8%. Gitu ya. Kemudian ada Uniform Series Compound Amount Factor. Loh, ini keulang ya? Oh iya, keulang. Slide-nya salah, keulang. Sorry. Nah, ini buat lebih jelasnya, kalau Uniform Series Present Worth Factor, jadi kalian tahu nilai A, kalian mau cari nilai P-nya berapa. Nah, pakai persamaannya ini, dapat rumusnya ini. Nah, karena kenapa tadi yang dia mulainya dari N period pertama, ya ini lihat nih. Karena diturunkan dari rumusnya kayak gini ya. Jadi dia mulai ngitungnya dari period pertama gitu. Ini juga period kedua, period ketiga, period keempat, dan seterusnya gitu ya. Jadi kan ini kan seolah-olah nilai future kan, ini kan kalau ini present, ini ada future-nya. Kalau kalian mau cari present kan, kalau ini future kan 1 plus I pangkat N gitu kan. Nah, ini juga sama, cuman ini nilainya
A-nya sama gitu ya. Nah, ini kalau A-nya bisa dikeluarin, ini dimasukin, nah jadi dapatnya persamaan ini. Kemudian ada capital recovery factor yang diketahui P, yang mau ditanya A gitu ya. Nah, ini persamaannya. Nah, kalau sinking fund factor, ini A, kita mau cari nilai F-nya. Jadi, ini standar faktor notasinya, rekapannya, single payment, present worth, single payment component amount, uniform series, capital recovery, sinking fund, uniform series, component amount. P per F, F per P. Dicari P, diketahui F. Dicari F, diketahui P. Dicari P, diketahui A. Dicari A, diketahui P. Dicari A, diketahui F. Dicari F, diketahui A. Tuh. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Wah, udah pada bertumbangan nih. Apa pada sarapan dulu? Aman, Pak. Camnya pada mati semua. Atau ini dulu, touch up dulu. Nah, ada nilai-nilai ekstrim gitu ya. Ada yang N-nya tak tak hingga dengan I yang diketahui. Nah, nanti kita belajar namanya capitalized cost gitu. Nah, itu nanti kita belajar kalau misalnya N-nya panjang banget tidak terhingga itu gimana. Tapi secara prinsip kalau N-nya tidak terhingga maka sebenarnya value di ujung yang tidak terhingga ini mendekati zero ya kan? Benar nggak? Kalau dia ada suatu value, ini kita bicara value ya, bukan bicara nominalnya ya. Nominal 10 juta di 10 abad kemudian gitu. Nilai 10 juta ini di 10 abad kemudian ya sebetulnya nilainya nggak ada gitu, hampir mendekati zero gitu. Nah, atas pendekatan ini nanti kita pakai persamaannya untuk kasus-kasus yang ekstrim. Kasus ekstrim itu biasanya untuk investasi yang nilainya panjang gitu ya. Bendungan biasanya. Bendungan tuh berapa sih periode ulangnya? Ada yang udah belajar belum? Bangunan air ya? Gimana ya? Kalau gedung berapa? 50 ya? 50 apa 100? 50 biasanya. Apa 75? Nah, kalau bendungan tuh bisa sampai 500 tahun, 300 tahun gitu ya. Lama gitu ya, karena investasinya besar gitu ya, dan dia tidak boleh cuma dibangun buat untuk 50 tahun beres gitu, karena banyak hajat hidup orang banyak bergantung di sana gitu ya. Atau N-nya zero, I-nya diketahui, ya nggak ada artinya ini ya. Atau ada negatif, ini apa sih cacing ini? Mendekati 1 per I atau mendekati I gitu ya. N-nya tuh mendekati, ini apa sih artinya? Saya juga nggak tahu nih. Atau kalau ini paper A, oh iya periodenya mendekati 1 per I gitu kan. Jadi kalau dari rumusnya R-nya itu kita, mana tadi? Kita substitute nilai N-nya itu jadi 1 per I, nah itu nanti dia akan menghasilkan nilai ekstrim berapa tuh. Kalau P per A, nih kalau dia jadi 1 per I, N-nya, waduh susah banget ngitungnya. Nah, ini emang jadi nilai ekstrim ya? Nggak tahu nih, siapa nih yang jago kalkulusnya? Ada nggak yang jago kalkulus? Ya nanti dicek aja ya, ini kenapa jadi ekstrim perhitungannya.
kalau dia pangkatnya kayak gitu. Terus kalau dia upper upper P pangkatnya I. Bener kan tadi? P per A pangkatnya atau per I. Ya, nanti dicek lagi aja ya. Pokoknya ini menurut konsensusnya tuh nilai-nilai ekstrim gitu. Kalau nilainya 0 atau nilainya tahingga. Kemudian kalau N-nya yang sama dengan 0 gitu ya. Jadi waktunya 0, I-nya diketahui, yaitu nilai ekstrim juga ya. Nilai ini hasilnya. Jadi kalau misalnya N-nya tidak terhingga, kalau I-nya diketahui, kalau kita cari suatu nilai future diketahui present, ya nilainya juga tidak terhingga gitu kan. Kalau misalnya N-nya tidak terhingga, I-nya diketahui, kalau kita cari suatu nilai P dari future yang jauh sekali, nah ini kan dia akan mendekati zero, ya kan? Nah, kalau misalnya kalian cari nilai P terhadap suatu A yang panjang sekali nilainya, annual, tapi waktunya tidak terhingga dengan I diketahui, maka nilai P-nya itu akan mendekati 1 per I gitu. Jadi P-nya itu bisa dicari didekati dengan persamaan A dikali 1 per I. Gitu. Kalau misalnya periodenya panjang sekali, jadi N-nya kan nggak diketahui, tapi I-nya diketahui, maka P-nya adalah A dikali 1 dibagi I. Nih. Nah, kalau misalnya mau cari A per P, ya berarti tinggal ini dipindahin aja gitu kan. Yang mau dicari A-nya sama dengan berapa tuh? P kali I gitu kan. Benar nggak? Jadi kalau dicari A diketahui P, maka ya P dikali I. Kalau mau dicari A dari suatu nilai feature yang panjang sekali di ujung, ya kayak gini juga, mendekati 0. Gitu ya. Nah, kalau suatu nilai feature yang tahingga mau dibagi ke dalam suatu persamaan tahingga, ya jadinya tetap tahingga juga. Ini extreme value. Nah, kalau nilainya 0, kalau N-nya 0, I-nya diketahui, maka ini udah pasti 1, ya kan? Kalau mau cari nilai present ke future, N-nya udah 0 ya, nilai itu sendiri gitu kan. Ya, ini juga sama, 1. Ini ya nggak ada nilainya gitu kan. N-nya 0 gitu, mau dibagi ke berapa? Kalau ini N atau apa sih? Not apa? Not nggak bisa dihitung lah, ya kan? Karena pembaginya 0 nih berarti. Kemudian kalau yang ini ya ini sama juga pasti 0. Kalau misalnya A-nya nilai feature-nya di 0, di saat itu juga ya nilai A-nya nggak ada gitu. 0 juga. Itu ya. Ini nilai ekstrim. Tapi nanti yang kepake itu yang ini nih. Yang investasinya yang panjang gitu ya. Untuk suatu investasi yang panjang berapa untuk waktu yang tak hingga berapa nilai present atau berapa nilai A-nya. Namanya capital cost. Nanti kita akan belajar mungkin di pertemuan keempat kayaknya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Enggak ada? Bisa? Aman, Pak. Bisa ya? Mantap. Enak kalau ngajar anak kita ini cepet ya. Coba saya ngajar ini ke anak SMP. Lama pasti. Oke. Ini ada arithmetic gradient. Nah, kalau arithmetic gradient prinsipnya sama dari yang A. Jadi kalau mau di breakdown, sebetulnya arithmetic gradient itu ada suatu nilai A. Jadi ini kalau kita tarik gitu ya. Ini kan sebetulnya ya anggap lurus ya. Ya inilah yang di bawah ini. Nah, ini kan sebetulnya ada nilai A yang unity yang sama gitu kan.
plus ditambah suatu nilai dengan gradien tertentu gitu ya, penambahannya tertentu. Ini misalnya kalau dari awal gradiennya kita sebut penambahannya G gitu ya. Nah, kalau dia sini G, di sini 2G, 3G, 4G, seterusnya. Jadi N dikurang 1G karena G-nya dimulai dari apa namanya N plus 1 periodnya gitu ya. Jadi kalau di gambarnya kayak gini, maka di ujungnya ya pasti N min 1G gitu. Karena G-nya mulainya dari periode, kalau dia ini misalnya 3 periode gitu ya, kalau dia misalnya 3 periode, N-nya kan mulai di periode kedua. Jadi maka sampai di periode ketiga ya dia cuma 3 kurang 1 kali G gitu ya, cuma 2G ke periode ketiga. Kalau 3 periode, dan seterusnya. Nah ini gambarnya untuk memahaminya lebih gampang pakai gambar ini gitu ya. Bentuknya kira-kira kayak gini. Gitu. Jadi sebetulnya kita cari suatu nilai A. Kalau A tadi kita udah belajar gitu caranya ya. Plus ditambah suatu nilai G gitu ya. Jadi nah nilai G-nya ini harus kita convert nanti ke suatu bentuk yang bentuknya jadi kayak gini juga gitu ya. Gimana caranya mengconvert? Nah, arithmetic gradient ini sebetulnya fungsi untuk merubah bentuk ini, bentuk yang gradien ini gitu ya, menjadi bentuk seperti ini gitu. Sehingga kalau dijumlahin jadi yang ini tadi kita udah tahu caranya, ini kita akan belajar cara untuk mengkonvertnya menjadi NUT, maka kita dapat persamaan yang tadi sudah kita rubah dari G ke A ini ditambah yang nilai A ini, maka kita tahu nilai A-nya berapa. Tinggal ditambahin kan masing-masing periodenya. Karena dia udah bentuknya udah sama-sama NUT. Jadi secara prinsip sebetulnya arithmetic gradient itu merubah itu gitu ya. Nah, persamaannya ini uniform gradient series vector G, ini berapa penambahannya yang tadi, yang ini. Nah, ini berapa penambahannya. Kemudian sisanya persamaannya ini. Nah, ini adalah rumus untuk merubah dari, nah ini ingat ya, yang ini kan, yang ini pertama ini itu merubah yang di sini ya. Merubah yang ini ya. Jadi bukan yang ini loh. Hati-hati. Jadi dia yang ngerubah ini, jadi nanti hasil akhirnya harus masih ditambahin sama yang di ini dulu gitu ya. Jadi ngerubahnya G, A2-nya itu, nah ini di sini dicatat A2, yang ini A2, sama dengan ini, gradient kali ini. Kalau cari present dari gradient, bisa juga. Nah ini persamaannya. Tapi ini nanti bentuknya, bentuk yang ini bukan jadi ini, jadinya suatu nilai present gitu. Bisa langsung. Kalau jadi ke future juga bisa pakai persamaan ini. Kalau misalnya ini jadi A, terus kalian baru jadiin ke future, bisa juga nggak? Bisa, sama pasti hasilnya. Jadi steppingnya kalian ini dulu jadi A, terus kalau dari A ini jadi ke P atau jadi ke F, gitu kan? Kalian udah belajar tadi, nah itu nilainya pasti sama dengan yang ini tadi. Terus ada, kalau ini kan positif, nah ini ada negatif, arithmetic gradient. Prinsipnya masih sama, cuman bentuk ilustrasinya biar gampang. Jadi kalau ini ada suatu nilai A, di sini ada suatu nilai G, nah sebetulnya kan dia A ini, Nah, nilai ini kan yang mau berkurang gitu kan. Nilai A ini kan harusnya, ini kan harusnya datar nih. Tapi dikurangi suatu nilai G gitu kan. Ini G, 2G, 3G, dan seterusnya. Gitu. Makanya
Ini nilai A, tapi nilai A-nya yang paling tinggi ini ya. A-nya yang ini. Dikurangi sama ini. Oke. Nah, gitu kira-kira ilustrasinya. Maka kita bisa dapat nanti nilai A-nya berapa. Nah, kalau geometric gradient, nilai G-nya ini ada fungsinya sendiri gitu. Kalau tadi kita linear G, 2G, 3G, nah ini ada fungsi sendiri. Nah, fungsinya ini yang dicari. Nah, kalau kita tahu fungsinya, growth rate-nya, growth free rate-nya kita bisa tahu 1 plus I bagi 1 tambah G dikurang 1. Nah, ini. Nanti dari sini, dari growth free rate-nya ini baru dimasukin ke sini, persamaan ini. Itu untuk geometric gradient. Contoh misalnya, keuntungan dari recycling paper, cardboard sama aluminium dan glass di liberal art collect itu meningkat dengan constant rate, ini constant rate $1.100 setiap tahunnya gitu ya, selama 3 tahun. Jika tahun ini profitnya end of year 1 is expected to be $6.000 and the profit trend continue through year 5 gitu ya. Jadi profitnya ada 6.000. 6.000 tapi increasing 1.100 tiap 3 tahun terakhir, last 3 years. What will be profit be at the end of year 5 and what is the present worth of the profit at an interest rate of 8% per tahun. Nah, gambarnya ini ada 1.100 naik, ada profit konstan 1.100, 2.200, 3.300, 4.400. Terus yang ininya profitnya konstan 6.000. Nah, kita mau cari berapa sih nilainya gitu ya. Nah, kita pakai yang persamaan ini P 6.000 terus segini, yang ininya kita rubah jadi A. Nah, kalau dijumlahin dapatnya segini. Sorry, ini ngerubah dari G-nya langsung jadi P ya, karena yang ditanya present-nya. Gitu. Jadi ini persamaan untuk rubah dari G-nya ke P, yang ini langsung dirubah ke P. Jadi yang mau dicari nilai P di sini berapa. Jadi P1 tambah P2. Gitu kira-kira. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Nggak ada? Oke, ada yang mau ditanya? Enggak? Belum, Mbak. Belum ya? Oke. Nah, ini rekapitulasinya gitu ya, nanti bisa dibaca. Nah, ini kalau pakai spreadsheet gitu ya, kalau cari P pakai present present value, present value. Ini kalau dari A atau dari F mau cari present value. Kalau misalnya dari A, F-nya dibikin 0. Kalau mau cari F dari F, A-nya yang dibikin 0 gitu ya. Itu bisa dipakai nanti dicari untuk equal periodic PMT, untuk yang number of period bisa juga dicari n period, untuk cari rate pakai rate,
untuk cari compound interest-nya, IRR. Nah, nanti ini analisis ini IRR nanti dipakai banyak setelah UTS. Nanti kita akan belajar juga minggu ke-6 apa 5 gitu ya, kita belajar ini. Terus untuk atas series, nah ini juga nanti akan dipakai atas suatu series yang macam-macam gitu ya. Kalau cash flow-nya bentuknya macam-macam, ada yang begini mungkin, ada yang gini, ada yang gini lagi, terus nanti ada A-nya juga gitu. Nah, kita bisa cari net present value-nya. Net present value-nya berapa? Nah, itu nanti analisis yang bakal dipakai juga. Itu nah, sekarang diskusi sama studi kasus. Jadi studi kasusnya latar belakangnya 1 minggu kemarin kalian tuh udah dapat kuliah ekonomi teknik gitu kan. Nah, jadi kalian udah mempelajari juga hal-hal terkait uang, interest rate, dan nilai nominal uang beda-beda sepanjang waktu gitu kan. Nah, ini bisa dibaca juga ya di yang tadi saya kasih. Nah, kalian tertarik untuk mempelajari akibat dari waktu dan interest rate terhadap nominal uang. Dan ada penambahan nominal yang signifikan dalam waktu yang cukup panjang. Nah, ini ada hal-hal yang terpikir sama kalian. Pertama, itu Pulau Sipadan, tahu Pulau Sipadan? Sipadan dan Ligitan. Nah, itu pernah mau dijual tahun 1636 dengan taksiran pada harga pada saat itu sekitar 24 pound sterling. Nah, dengan perkiraan investasi menghasilkan 6% compound interest per tahun, harga pada saat ini tahun 2021 gede banget berarti ya. Gede. Terus kalian tuh berencana, umur kalian berapa nih rata-rata sekarang? Atau nggak boleh ya nanya umur ya? 20-an, Pak. 22 kan? Hah? 20 kan? 21. Ya, 20-21 lah. Nah, setelah lulus kalian tuh berencana ini nanti kalau udah kerja mau nabung nih 20 juta per tahun rencananya sampai 10 tahun berikutnya. Nah, kalau kalian pilih-pilih, terus jika rencana menabung itu dipilih ke suatu instrumen investasi, return-nya ada sekitar 6% per tahun. Untuk standar saat ini, kira-kira kayaknya kalau umur 60 tahun, itu kayaknya udah cukup banyak ya uangnya nanti. Gitu kan? Kemudian ada kasus ketiga, ada suatu perusahaan itu pas kemerdekaan dia investasi 20 miliar di bidang perkebunan. Dari hasil perhitungan, dia tahu bahwa investasi tersebut akan menghasilkan penghasilan tetap itu 3 miliar per tahun sampai 65 tahun ke depannya. Kalau misalnya invest 20 miliar dapat return per tahun 3 miliar, harusnya nilai rate of return-nya gede gitu ya. Karena rate of return 4% aja cukup sulit gitu ya. Kalau kalian nabung, deposito berapa? Ada yang pernah tahu nggak? Rate-nya. Siapa sih kemarin yang main saham? Coba, yang 4% berapa? Kalau deposito berapa? Nggak nyampe kan 4% ya? Enggak, Pak. 3,75 paling, Pak. Nggak nyampe kan? Nah, itu bayangan yang ketiga. Bayangan yang keempat, ini soal pinjol gitu ya. Jadi teman kalian tuh kita pinjam ke pinjaman online gitu ya. Minjemnya 2 juta, satu minggu kemudian dia bayar bunganya 300.000. Itu kalian pikir, wah nanti kalau lagi butuh-butuh duit, boleh juga nih minjem di sana gitu kan. Tapi kalian mikir-mikir lagi, ini pinjaman tersebut pakai simple interest atau pakai compound interest ya gitu. Terus kalau misalnya kalian nggak bayar atau nunggak itu selama satu tahun, kayaknya utang kalian kira-kira berapa nih jumlahnya, termasuk bunganya berapa gitu. Nah, dari kasus-kasus itu kalian silakan pikirkan apa mau dibagi per kelompok atau mau mikir sendiri-sendiri.
Kita bagi per kelompok aja kali ya, biar kalian ngobrol-ngobrol juga. Diskusikan berapa interest rate per tahun dari tiap kasusnya. Termasuk kalau yang di kasus yang nomor D itu ada simple sama compound interest-nya gitu kan. Kemudian secara cepat estimasi aja kualitatif. Nih kalau ini kualitatif kira-kira harganya berapa? Dibandingkan dengan nilai awalnya dengan nilai periode akhirnya berapa besar. Jadi belum dihitung nih, masih bayar-bayar. Ini kalau 24 pound sterling, kalau tahun 2021 6% kira-kira berapa lah jumlahnya. Apakah bakal gede banget atau ya gede tapi nggak jauh beda lah kira-kira gitu. Jadi kalian berusaha membayangkan itu berapa bedanya kira-kira jauh banget atau berapa besar gitu ya. Nah, nanti setelah yang tahap kedua ini dilakukan baru kalian hitung. Nanti kalian bandingin dari hasil taksiran kalian secara cepat dan kualitatif aja kira-kira mendekati nggak dengan yang perhitungan yang kalian lakukan. Nah, ini dibuat dalam bentuk ini ya, dalam bentuk PPT aja kali ya atau apa? Ini kan sampai jam berapa? Sampai 9:30 kan? Nah, masih ada 1 jam. Kalian bisa diskusi bareng. Saya bisa sarapan dulu, santai-santai, ya kan? Kalian mikir. Baginya berapa ya bagusnya ya? Kalian 41 bagi 10 aja kali ya. Boleh, Pak. Gimana sih cara break roomnya di sini gimana sih caranya? Kok nggak ada? Ada yang tahu nggak? Biasanya ada pilihan breakout room, Pak, di daerah share screen record. Iya, tapi kok nggak ada ya? Atau partisipan ini kali? Mungkin Berarti fiturnya Pak nggak ada Pak untuk Nggak ada ya? Iya, itu Berarti untuk fiturnya emang nggak ada ya? webinar gitu Pak. Oh gitu. Iya. Apa masa kita mesti pindah ke Teams lagi? Advanced sharing option? Enggak. Ya, nggak ada sih. Gimana dong kalian baginya? Atau kalian bikin room sendiri? Loh, nggak bisa dong ya? Gimana nih enaknya nih? Atau kalian ngerjain mikir sendiri aja? Kalau misalnya mau kelompok mungkin boleh, Pak, meet sendiri gitu. Tapi nanti Gimana? Bapak berarti harus dibagi, Pak. Pembagiannya Iya, gimana? cuman ngebaginya gimana nih? Saya search dulu. Break room. Zoom. Pilih setting. Mana settingnya? Kok nggak ada? Oh, di akunnya. Ntar ya. Sorry, saya baru jarang pakai Zoom soalnya.
Hmm, coba kita lihat. Tuh, kok belum ada juga? Kayaknya harus start Zoom baru Pak, meeting baru gitu kalau misalnya Bapak settingnya barusan. Kenapa? Kenapa? Kalau misalnya Bapak baru setting di akunnya berarti harus Keluar bikin lagi ya? Keluar dulu. ya ulang room. Harusnya bisa. Oke, coba keluar dulu bentar ya semuanya. Eh, keluar dulu nanti kita masuk lagi. Masuknya room yang mana Pak? Yang ini sama. Oh sama ya, oke. Oke, kita keluar bentar ya. Saya end dulu berarti ya, end meeting for all.